Halo pecinta Balika Padu dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik jempolnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari sinopsis Balika Padu kali ini. Di episode kali ini, saat itu Kundan berjalan menuju arah rumahnya. Ia mengendap-endap karena ia tak mau diketahui oleh orang-orang sekitar. Lalu dia pun terkejut karena ada polisi bersepeda motor di depannya. Ia pun terpontang-panting bersembunyi karena ia adalah seorang buronan. Lalu setelah polisi itu pergi, ia pun pergi dengan sepeda. Saat itu, Jagdis akan pergi ditemani oleh Gangga. "Ada apa, Manu?" ujar Jagdis. Lalu Manu pun berlutut di hadapan Jagdis sambil menangis. "Tolong ayah, ibu, maafkan kesalahan yang telah aku perbuat selama ini. Aku akan berubah seperti Manu yang kalian inginkan." "Bangunlah nak, aku terharu pada sikapmu dan aku senang jika kau ingin berubah. Aku mendengar semua pembicaraan Ibu Anandi tentang Nandini. Aku menyesal ayah telah menikahi Puja di usiaku yang sekarang. Tolong berikan kesempatan itu sekali lagi padaku ayah." Lalu Jagdis pun memeluk Manu karena Jagdis senang melihat Manu yang dulu kini kembali. Gangga pun bahagia melihat Manu berubah. Di rumah, Harki sedang bersedih. Ia mengingat Kundan, anaknya, apakah ia sudah makan atau belum. Lalu saat itu ada yang mengetuk jendela. Harki pun berusaha untuk mengeceknya. Lalu Harki pun membuka jendela tersebut. Lalu Kundan pun langsung masuk dan menutup jendela itu. Harki pun terkejut melihatnya. "Kenapa kau kemari, nak?" "Aku tak betah di tempat itu, Bu. Aku kelaparan." "Bersabarlah, nak. Pasti ayah akan memberi pelajaran pada Mangla." Kebetulan Kamli saat itu melihat dan mendengar pembicaraan mereka. Tak berpikir panjang, Kamli pun menelpon Jagdis dan memberitahu kalau Kundan ada di rumah saat ini. "Tenang dan awasi saja dia, Kamli. Aku akan segera ke sana bersama polisi," ujar Jagdis. Lalu, agar Kundan tak bisa pergi, Kamli menutup dan mengunci semua jendela dan pintu rumahnya. Lalu tak berapa lama, Kamli pun pergi ke dapur melihat Harki yang sedang menyuapi Kundan. Harki dan Kundan pun terkejut melihat kedatangan Kamli. "Kenapa kau kembali lagi ke rumah ini, Kundan? Kau harusnya tak mendapat makanan seperti ini. Tempatmu adalah di penjara." Kundan pun ketakutan mendengar Kamli bicara masalah penjara. "Pergilah dari sini, Kundan, cepat," ujar Harki. "Biar aku yang akan menghalangi Kamli." Kamli pun mengejar Kundan yang hendak pergi saat itu. Tapi sayang, Kundan tak bisa pergi secepat itu karena Kamli telah mengunci semua pintu dan jendela rumahnya. Kundan terus saja berusaha untuk pergi, dan Kamli pun berusaha juga untuk mencegah Kundan pergi sebelum polisi tiba. Lalu Kundan pun mencekik dan mengancam Kamli agar Kamli tak menghalangi ia untuk pergi. Urmila dan Puskar pun datang untuk menolong Kamli. Lalu Kundan berlari. Saat Kundan hendak pergi lewat pintu depan, di sana Kundan terkejut karena polisi ada di hadapannya. Polisi tersebut langsung memborgol Kundan. "Jangan tangkap dia, Pak. Kumohon, dia tak bersalah," ujar Harki. "Bawalah dia cepat, Pak," ujar Kamli. "Kurang ajar kau, Kamli. Dia adalah saudaramu. Apakah kau tega melakukan semua ini?" "Diam, Bu. Ini semua salahmu yang mendidik Kundan hingga ia pantas untuk menerima semuanya." Tak lama polisi pun membawa Kundan ke kantor polisi. "Maafkan aku, Urmil. Aku melakukan ini pada suamimu." "Tidak apa-apa, Kamli. Memang ia pantas mendapatkan hukuman seperti ini."
ujar Urmila pada Kamli. Lalu Kamli pun memeluk Urmila saat itu. Sedangkan di sisi lain, polisi sedang menyiksa Akhirat agar ia mengakui semua perbuatannya selama ini. Aku tidak bersalah, Pak Inspektur. Ini jebakan Mangla padaku. Lalu tak berapa lama, Kundan pun dibawa ke tempat itu juga. Akhirat pun terkejut melihatnya. Tolong bebaskan aku dari sini, Ayah. Tenanglah nak, aku akan segera membebaskanmu dari tempat ini. Polisi pun terus memukuli Akhirat ketika itu. Akhirat semakin murka melihat Kundan ditangkap oleh polisi. Lalu tak berapa lama Harki pun menemui Akhirat. Bagaimana bisa Kundan dibawa dan masuk penjara, Harki? Saat itu Kundan pulang dan Kamli melaporkannya ke polisi. Kundan hendak menghabisi Kamli, tapi aku mencegahnya. Kenapa kau halangi Kundan untuk membunuh Kamli, Harki? Kau sangat bodoh. Balaskan dendam Kundan, kau harus membunuh Kamli. Harki pun terkejut karena ia harus membunuh Kamli, putrinya sendiri. Sesampainya di rumah, Harki terus mengingat perkataan Akhirat yang menyuruhnya untuk membunuh Kamli. Lalu ia pun pergi untuk melakukannya. Ketika itu, Kamli sedang ada di dapur. Lalu Harki datang dan menyiram Kamli dengan minyak. Apa yang ibu lakukan padaku? Apa salahku, Bu? Aku akan membunuhmu, Kamli. Lalu tak berapa lama Harki pun mengambil bara api untuk membakar Kamli. Jangan lakukan ini padaku, Bu. Kumohon. Kau telah membuat ayah dan kakakmu masuk penjara. Aku akan menghabisimu juga hari ini. Puskar terkejut melihat Harki. Aku akan menghabisi Kamli. Juga kau, Puskar. Urmil dan Janagadi pun terkejut melihatnya. Jangan lakukan semua ini. Tapi Harki tak mendengarnya. Jangan, Bu, jangan lakukan itu, ujar Urmila. Tapi Harki saat itu tangannya gemetar. Lalu ia melempar bara api tersebut. Apa yang telah aku lakukan ya Dewa, ujar Harki. Lalu Harki pun duduk dengan terkulai. Aku adalah anakmu, Bu. Ibu takkan mungkin melakukan hal ini padaku. Ibu telah terhasut oleh ayah dan Kundan. Tak mungkin ibu melakukan hal keji seperti ini, ujar Kamli. Terima kasih telah menyaksikan sinopsis Balika Padu kali ini. Nantikan episode-episodenya yang makin seru. Channel ini mohon undur diri.